Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, aku dan kelompok 6 Neuroscience akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif merupakan suatu penyakit yang muncul atau diakibatkan oleh kemunduran dari fungsi-fungsi sel, jaringan, ataupun organ pada tubuh yang terus memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Perburukan ini akan mengganggu fungsi-fungsi organ dan sistem pada tubuh yang lainnya. Penyakit degeneratif dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada penyakit degeneratif pada kardiovaskuler, yang kedua ada penyakit degeneratif pada neoplastik, dan yang ketiga ada penyakit degeneratif pada sel saraf atau disebut juga dengan neurodegeneratif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang neurodegeneratif. Apa sih neurodegeneratif itu? Neurodegeneratif merupakan suatu kondisi patologis pada sel saraf di mana sel saraf tersebut mengalami kehilangan struktur atau fungsi sebenarnya secara progresif. Beberapa contoh gangguan neurodegeneratif sering terjadi pada usia lanjut, baik gangguan ringan sampai gangguan berat seperti penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan penyakit Huntington. Lalu, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sel saraf dopaminergic di suatu area otak yang disebut dengan substansia nigra. Sel-sel dopaminergic sendiri bertugas untuk memproduksi dopamin. Sehingga ketika sel-sel ini mengalami degenerasi seperti pada penyakit Parkinson, kadar dopamin pun akan mengalami penurunan. Penyakit ini termasuk penyakit yang bersifat progresif. Selanjutnya, untuk penyebab pada penyakit Parkinson belum diketahui apa yang menyebabkan sel saraf rusak atau mati. Namun demikian, kondisi tersebut diduga terkait beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Sekitar 15% penderita penyakit Parkinson memiliki anggota yang memiliki penyakit yang sama. Pada kasus tersebut, penyakit Parkinson dapat disebabkan oleh mutasi gen. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu paparan seperti pestisida, herbisida, lalu polusi udara akibat aktivitas industri atau kendaraan bermotor. Itu dapat meningkatkan resiko terkena penyakit Parkinson. Selanjutnya, gejala awal yang dialami oleh penyakit Parkinson itu biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami oleh penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Selanjutnya, ada pun 3 metode pengobatan yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala pada penyakit Parkinson. Antara lain, yang pertama melalui terapi suportif, yang kedua melalui obat-obatan, dan yang ketiga melalui prosedur bedah. Nah, untuk yang pertama, terapi suportifnya itu ada peran fisioterapis, di mana fisioterapis membantu pasien untuk mengatasi kaku otot dan juga sakit pada persendian. Nah, peran fisioterapis juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bergerak pada pasien dan juga meningkatkan stamina. Nah, yang kedua, terapi suportifnya itu yaitu bisa melalui perubahan makanan. Seperti yang kita ketahui, gejala pada penyakit Parkinson yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, di sini kita bisa meningkatkan cairan dan juga bisa makan makanan yang berserat. Nah, yang ketiga yaitu bisa melalui terapi bicara. Seperti yang kita ketahui juga, pada gejala Parkinson ini tuh kesulitan dalam hal berbicara. Nah, di sini pesan dari terapi bicara yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada pasien dengan gejala Parkinson. Nah, selanjutnya yang kedua dengan obat-obatan. Nah, peran obat-obatan pada penyakit Parkinson yaitu untuk membantu pasien mengatasi gejala yang dialami. Di sini juga berfungsi untuk meningkatkan atau mengganti dopamin dalam tubuh pasien tersebut. Nah, ada satu contoh obat
yang biasa disaranin dokter untuk penyakit Parkinson, yaitu namanya antikolinergik yang berfungsi untuk mengatasi tremor pada pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada prosedur bedah. Untuk prosedur bedah ini tuh yang boleh dilakukan yaitu pasien yang mengalami penyakit Parkinson yang cukup lama. Salah satu metode prosedur bedahnya itu ada namanya DBS. DBS itu namanya kepanjangannya Deep Brain Stimulation, di mana di sini dokter menanamkan elektroda di dalam otak yang terganggu pada pasien Parkinson. Sekarang untuk pencegahan, sebenarnya untuk pencegahan pada penyakit Parkinson itu belum diketahui apakah penyakit Parkinson itu dapat dicegah, tapi bisa diminimalisir yaitu dengan cara olahraga yang rutin dan juga memakan makanan yang kaya antioksidan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.